Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman, NIM 120130078 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas sinyal dan sistem kelas RB. Di sini saya membuat paper di mana paper ini berjudul Summary Sinyal dan Sistem atau Kamus Kosakata Sinyal dan Sistem. Untuk paper sendiri, di sini saya menggunakan style IEEE Journal Submission Trans on MTT Example. Nah, untuk tugas 5 kosakata ini saya mengambil kata pertama itu noise signal, kedua transmitter, ketiga receiver, keempat sampling, dan kelima encoding, di mana dalam kosakata ini dapat menjawab atau mencakup 5W 1H. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait abstraknya sendiri, yaitu penjelasan terkait sinyal dan sistem. Sinyal dan sistem merupakan suatu pembelajaran yang mempelajari terkait sinyal serta sistem yang mengatur bagaimana sinyal itu bekerja. Nah, di mana ada beberapa komponen dalam sinyal dan sistem. Salah satunya yaitu ada noise, kemudian transmitter, receiver, kemudian sampling, dan encoding. Nah, ini untuk terkait kata kunci yang saya ambil, yaitu sistem, sinyal, noise, transmitter, dan receiver. Kemudian di pendahuluan ini, menjelaskan terkait sinyal. Sinyal berasal dari bahasa Inggris, yaitu signal, yang berarti tanda atau isyarat. Tetapi secara khusus, sinyal merupakan besaran yang berubah dalam suatu ruang dan waktu, serta membawa suatu informasi. Menurut ITU, International Telecommunication Union, sinyal merupakan suatu gejala fisika di mana satu atau lebih dari karakteristiknya melambangkan informasi. Kemudian di sini ada landasan teori. Landasan teori yaitu mencakup 5 kosakata yang saya ambil. Pertama ada noise signal. Sinyal noise atau derau merupakan suatu fenomena fisik yang berubah-ubah terhadap waktu, biasanya berupa gangguan yang bersifat akustik, suara, elektris, maupun elektronis yang hadir dalam suatu sistem, tetapi biasanya tidak membawa informasi yang berguna dan dianggap tidak diinginkan. Kemudian ada transmitter. Transmitter dalam bidang elektronik dan telekomunikasi, transmitter atau pemancar, baik itu pemancar radio atau pemancar biasa, merupakan perangkat elektronik yang menghasilkan gelombang radio dengan antena. Kemudian ada receiver. Receiver atau penerima radio atau receiver ini merupakan salah satu pesawat elektronika yang bekerja mengubah sinyal, modulasi, maupun gelombang radio menjadi sinyal audio atau getaran suara yang dapat didengar oleh telinga manusia berdasarkan sistem penerimaannya, yaitu dibedakan menjadi 2, yaitu ada penerima radio langsung dan juga penerima radio super heterodyne. Nah, untuk receiver ini di mana menerima sinyal atau radio gelombang dari transmitter. Kemudian sampling. Sampling itu merupakan sampling atau pengambilan sampel merupakan suatu proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit. Kemudian yang terakhir ada encoding. Encoding sendiri merupakan suatu konversi dari tegangan analog ke pola bit biner dengan tujuan mengubah data yang dapat digunakan oleh berbagai macam sistem secara tepat dan aman. Kemudian di sini saya ada simpulan dan juga referensi. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait bahasa pemrograman. Di sini menggunakan LaTeX Overleaf. Ini situsnya. Kemudian saya akan menjelaskan
terkait source code-nya atau bahasa pemrogramannya. Yang pertama, untuk atas sendiri nih, pertama terkait judulnya. Di sini saya menggunakan /begin dokumen /bst slide. Nah, saya menggunakan IEEE example, kemudian dengan title yaitu terkait judul ini, yaitu summary, sinyal, dan sistem. Kemudian yang di bawah yaitu autornya, menggunakan /author dengan nama, NIM, kemudian jurusan, dan asal kampus. Kemudian di sini saya bagian abstrak menggunakan /begin dalam kurung abstrak. Kemudian dituliskan isi terkait abstrak ini. Setelah itu, ketika kita mulai /begin, jangan lupa diakhiri dengan /n dari abstraknya. Kemudian untuk keywordnya, yaitu menggunakan /begin IEE keyword. Nah, di sini untuk kata-katanya. Kemudian ada date atau tanggal minggu ke-1 yaitu 3 Februari 2022. Setiap dalam kurung ini merupakan isi yang akan tampil dari paper ini. Kemudian untuk bab 1 pendahuluan menggunakan section. Di sini ada itu bab 1 pendahuluan. Kemudian untuk huruf yang besar ini menggunakan IEE part start. Kemudian masukkan huruf yang ingin diinputkannya. Kemudian ada juga saya menggunakan huruf italics atau menggunakan text it. Yaitu seperti signal di sini, maka akan menjadikan hurufnya menjadi miring. Nah, kemudian ada juga citasi menggunakan /cite, kemudian masukkan citasinya. Nah, ini masih sama. Itu untuk section, itu babnya. Kemudian ada subsection. Subsection ini adalah subbab dari masing-masing bab ini. Saya ada, untuk landasan teori ada 5 subbab karena mengambil 5 kosakata. Nah, kemudian ada juga citasinya. Setelah itu, untuk menginputkan gambar, di sini saya menggunakan 4 gambar ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk menginputkan gambar sendiri, menggunakan /begin dalam kurung mini page. Di mana kita bisa mengatur resolusi atau lebar dari gambarnya, kemudian masukkan gambar keberapa. Misal di sini saya menggunakan gambar 3, yaitu yang ini. Gambar 3.png dan gambar 4 yang ini. Nah, ke bawahnya masih sama. Kemudian di sini ada terkait citasi dan bibliografi, di mana di sini ada daftar pustaka atau referensinya. Nah, untuk menambahkan daftar pustaka atau referensinya, kita menggunakan /bibliografi style. Di sini saya menggunakan IEE trans. Kemudian bibliografinya yaitu dapus. Nah, untuk membuat bibliografi ini kita perlu menambahkan satu file lagi, yaitu dapus.bib, di mana ini merupakan data dari daftar pustaka terkait materi yang saya ambil. Nah, untuk menambahkannya yaitu kita cukup memanggilnya dengan cara yang tadi, yaitu /site, kemudian alamat dapusnya kita cantumkan. Misal ini yaitu /site bankovik. Nah, ini maka akan terpanggil daftar pustaka terkait materi yang disampaikan oleh bankovik. Nah, mungkin penjelasan terkait tugas kamus ini cukup sekian. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.